Itu baju siapa? Kamu bawa perempuan lain ke sini? Bu, jangan asal tuduh. Mungkin ini punya kamu. Itu bukan baju saya. Pusing kepala saya. Saya mau ke warung. Walaupun masih kecil tapi masih inget gitu. Sampai sekarang tuh aku masih inget. Bapakku selalu nyakitin mamaku. Ibu jangan nangis. Ibu bangun. Ibu bangun ibu. Ibu bangun. Tolong. Makanya mamaku ini sakitnya stroke. Mamaku mungkin udah terlalu banyak pikiran ya sama bapakku. Kalau kamu memilih jalan yang berbeda, asal kamu bahagia, Ibu akan mendukungmu. Ini Ibu cuma punya ini. Anggap saja Ibu selalu di dekat kamu. Meli nggak mau, Bu. Enggak. Ibu enggak. Ibu enggak. Ibu bangun. Setelah aku kelas 5 SD, ibuku meninggal. Lalu aku diurus dengan bapakku. Bapakku menikah lagi dengan ibu tiriku yang sekarang. Dan aku diurus sama adiknya nenekku. Aku di situ merasa kok kayak gini banget hidup gitu ya. Ya, kenapa harus begini sih? Emak meninggal semuanya berubah gitu. Kenapa gitu? Aku juga berpikir kalau mamaku ada, mungkin aku nggak seperti ini. Meli mau ikut ibu aja. Setelah ibuku meninggal, nenekku meninggal, dan bapakku menikah lagi, di situ kayak hati aku tuh hancur gitu. Sorry ya. Orang yang aku sayang, mereka pergi. Kayak aku ngerasa aku nggak punya siapa-siapa gitu. Merasa terpojokkan, merasa tidak dipeduliin, tidak disayang. Mereka bilang ke orang-orang kalau Meli menjadi beban di keluarga ini. Lalu ada bayun, aku minum bayun, sempet juga set tangan, kok nggak mati gitu kan. Aku kesal juga, harus gimana. Sempat terlintas apa kereta gitu kan. Karena saking stresnya, melihat keadaan, bapakku nggak peduli sama aku, kakakku juga nggak peduli sama aku. Cuman berpikir lagi, nggak menyelesaikan masalah, ya udah kita berjalan aja. Mau tahu sampai mana mereka cuekin aku gitu. Aku harus gimana? Setelah lulus sekolah, di situ aku hancur-hancuran, keluar malam, bebas, terus pernah kerja malam, kerja karaoke. Karena aku pikir nggak ada yang pedulin aku, ya udah sesuka hati aku.
Di tahun 2013 itu aku dari Kerawang pindah ke Bekasi. Itu aku kerja di suatu perusahaan. Dan puji Tuhannya ketemu sama suamiku. Di situ juga aku udah tahu kalau suamiku ini berbeda keyakinan sama aku. Singkat cerita, kita pacaran hampir 2 tahun. Langsung aku menjenjang serius dengan suamiku ini. Dan di situ ada bertentangan juga karena ini yang beda keyakinan. Keluarga aku nggak setuju. Pas 2 minggu setelah aku berdoa, aku beribadah. Itu aku tidur, aku mimpi ada cahaya besar. Tiba-tiba ada orang besar, tinggi, rambutnya panjang, pakai jubah putih. Di situ aku langsung bilang sama keluarga suami, sama mertua, mama mertua. Tante, aku mimpi kayak gini. Aku ceritain dari mimpiku. Dibukalah ayat Alkitab. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Begitu Meli. Jadi, walaupun orang tua kita meninggalkan kita dan mengecewakan kita, Tuhan selalu ada untuk kita dan selalu menyertai kita. Jadi ini mungkin jawabannya gitu. Terus gak lama aku bilang sama keluargaku, sama bapakku, Pak, Nan ikut sama suamiku aja namanya Aldi. Terus mereka marah, gak bisa, gak boleh kamu ikut agama dia. Ini keputusan Meli ya. Untuk ikut keyakinan Aldi. Bukan karena paksaan, bukan karena dibayar. Lagian selama ini ayah kemana aja. Jadi sekarang gak usah peduli sama Meli. Gak usah larang-larang Meli. Meli udah dewasa. Percuma kamu rajin ibadah. Juara lomba baca ayat. Udah dewasa, malah melenceng. Pokoknya Meli akan tetap ikut sama Mas Aldi dan keluarganya. Oke, silakan. Kamu bukan anak ayah lagi. Pergi dari sini. Anak durhaka. Di situ ya udah akhirnya bapakku sudah putus hubungan sama aku. Terus aku telepon gak diangkat, aku telepon semua keluargaku. Mereka bilang, udah gak usah nganggap kita keluarga lagi. Udah kita putus hubungan. Kalau bisa kata kakakku, kepala lu taruh aja di kereta. Tapi keluarga dari suamiku itu sangat sayang banget melebihi anaknya sama aku. Nah, di situ aku ngerasain kasih, di situ aku ngerasain oh seperti ini ya anak Tuhan Yesus gitu kan. Terus singkat cerita kita melangsungkan pemberkatan, tapi sebelumnya itu ada bimbingan dulu sama Bapak Gembala. Setelah bimbingan itu dibaptis, lalu pemberkatan. Terus keluargaku nggak datang semuanya, tapi di situ Bapak Gembala bilang, kamu tetap komunikasi sama keluarga kamu gitu. Tadinya aku udah nggak mau gitu, tapi dari Bapak Gembala bilang seperti itu, ya udah aku telepon, terus aku hubungin, terus dan setelah pemberkatan itu aku bawa dalam doa keluargaku. Aku rindu gitu sama orang tuaku, sama keluargaku, biar pengen kumpul lagi kayak dulu. Dan pada saat 3 tahun berlalu, puji Tuhan, bapakku tiba-tiba telepon.
dia respon, tanya kabar kamu gimana. Di situ aku nangis, aku bersyukur, aku berterima kasih banget sama Tuhan sudah jawab doaku. Terus dia ngajak ketemu, walaupun di luar, oke, nggak apa-apa. Pak. Mel. Maafin Meli ya, Pak. Duduk ini. Bapak juga sebenarnya sayang banget sama kamu, Mel. Bapak juga sedih harus berpisah seperti itu. Bapakku minta maaf, aku juga minta maaf. Nah, di situ bapakku sudah clear ya, sama bapakku sudah selesai. Setelah aku mengenal Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan jawab semua doa-doaku dari awal. Setelah 5 tahun berlalu, itu Tuhan jawab. Kakakku menghubungin aku. Puji Tuhan, aku bergumul sama kakakku sudah selesai. Tuhan udah jawab doaku. 10 tahun berlalu, itu di tahun ini, itu emakku langsung bilang sama tante aku, mana sih Meli? Suruh datang aja ke rumah. Di situ aku puji Tuhan, tuh sukacita banget gitu. Berterima kasih banget sama Tuhan. Semua doa-doaku, apa yang aku mau dari dulu, pengen keluargaku baik lagi sama aku, keluargaku nerimaku lagi, itu terjawab sudah. Aku ketemu emakku, aku peluk, aku minta maaf. Puji Tuhannya, emakku ini juga mau minta maaf sama aku dengan kejadian yang dulu-dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku situ langsung berdoa. Mungkin lewat aku ini, aku percaya nanti bakalan keluargaku yang lain sama seperti aku ini. Aku percaya juga Tuhan kasih keberanian aku juga buat memberitakan Injil ini kepada keluargaku yang lain. Ma, Ya, Mama kenapa selalu bawa sapu tangan dan Alkitab? karena ini yang buat Mama kuat. Sapu tangan ini dari nenek kamu. Alkitab tempat Mama cari jawaban. Hah? Cari jawaban? Iya, cari jawaban. Mama akan selalu berdoa saat Mama bingung. Dan jawabannya akan dikirimkan Tuhan lewat firman-Nya. Berarti kalau aku bingung, aku bisa cari jawaban dari Alkitab. Tentu dong, apapun masalah kamu harus selalu ingat Tuhan Yesus ya. Oke, Mama. Aku selalu tanamkan sama anakku. Aku bilang, apapun masalahnya nanti kamu ke depan, selalu andalkan Tuhan. Iman kamu harus kuat. Tuhan Yesus udah baik sama Mama, sama kamu juga udah baik. Kamu harus selalu mengucap syukur sama Tuhan. Iman kamu harus kuat sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita nanti ke depannya, Dek. Aku selalu bilang kayak gitu sama anakku. Nah, sapu tangan ini dan Alkitab mulai sekarang kamu bawa ya. Wah, makasih Mama. Gimana kalau kita doa bareng yuk? Boleh dong, yuk. Tuhan Yesus, buatku ini, itu Tuhan Yesus yang ajaib. Karena aku yakin banget, mujizat itu nyata. Gak ada yang mustahil juga kalau kita percaya sama Tuhan. Apapun yang aku lakukan, apapun yang aku rasakan, apapun yang aku alami di kehidupan aku yang sekarang, aku semakin yakin bahwa aku kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh, itu pasti hidupku diubahkan. Itu aku percaya banget. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Itu yang sampai sekarang masih aku pegang. Walaupun apapun pergumulannya, apapun cobaannya, kasih setia Tuhan selalu ada buat kita.
Sahabat, tantangan dan masalah selalu ada di dalam hidup. Tetapi dengan menjalani semuanya kita belajar untuk tetap dan selalu bersandar kepada Tuhan. Kasih dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ia ada untuk memberikan kekuatan, pemulihan dan mencukupkan kita di dalam segala sesuatu. Namun jika hari ini kamu merasa lelah dan tidak ada kekuatan untuk kembali melangkah untuk menghadapi tantangan dalam hidupmu, ingat, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendoakan kamu. So, kami tunggu ya. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.